Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Muziru Ilham sebagai moderator pada webinar kali ini. Tuan Azrul Asmadi sebagai Direktur Islamic Renaissance Front. Dan yang saya hormati dan saya muliakan senior saya, Mas Syafiq Hashim, sahabat dan juga kawan dan juga senior selama di UIN Jakarta dulu dan di beberapa tempat diskusi dan juga aktiviti ya. Baik, tema kita hari ini sangat timely sekali dan ini menjadi krusial betul karena apa? Karena banyak hal terkait dengan RUU Omnibus Law terutama yang kemudian dikaitkan dengan protes para pekerja, baik sebelum-sebelumnya mereka bersikap terhadap RUU Omnibus Law ini sebelum disahkan oleh DPR beberapa waktu yang lalu, apalagi setelah kemudian disahkan, karena setelah dilihat di samping banyak versi ya, versi yang sebelum disahkan dan juga versi yang setelah disahkan ada beberapa halaman perbedaan. Nah itu acuannya kemudian menjadi kontroversi juga, dan lalu itulah yang menjadi salah satu dari penyebab protes dari para pekerja terutama karena mereka memandang bahwa dalam relasi mereka dengan pengusaha dan relasi mereka dengan ruang-ruang dan juga aktiviti kerja mereka di tempat mereka bekerja itu bisa saja merugikan mereka itu. Nah, pada hari ini saya ingin mengkaji atau memberikan paparan saya untuk paling tidak 5 hal ya. Yang pertama adalah terkait dengan politik hukum dari Omnibus Law ini. Kemudian yang kedua terkait dengan Omnibus Law dan kepentingan para pekerja atau kepentingan kaum pekerja di Indonesia. Kemudian yang ketiga nanti ingin sedikit banyak saya ingin mengurai tentang ideologi kaum pekerja di Indonesia. Lalu bagaimana posisi tawar politik atau political bargaining dari kaum pekerja di Indonesia itu, dan yang terakhir nanti kita ingin mengusulkan satu ide tentang pentingnya kebijakan yang memihak kaum pekerja. Baik, saya ingin mulai dari yang pertama. Yang menarik dari politik hukum di Indonesia itu adalah, atau politik hukum untuk khususnya konteks RUU Omnibus Law, kita melihatnya pertama yang terpenting itu apa sebenarnya proses dari RUU Omnibus Law ini sehingga kemudian banyak protes terhadapnya dan apa sebenarnya substansinya. Nah, untuk melihat politik hukumnya kita tidak bisa menganalisanya dari sudut pandang hukum saja, tapi mungkin dari sudut pandang politiknya juga. Terutama nanti dikaitkan dengan posisi kaum pekerja di Indonesia dan relasinya dengan pemerintah selama ini dan juga relasinya dengan para pengusaha begitu. Nah, saya melihat bahwa ada 2 poin itu untuk politik hukumnya, yaitu yang pertama adalah bagaimana proses RUU Omnibus Law itu dibuat, kemudian apa substansinya. Nah, dari sisi proses kita sebenarnya bisa melacak ya dari bagaimana posisi politik Presiden Jokowi dan beserta timnya, tim kampanyenya, mulai sejak mungkin awal periode dulu, di periode pertama kepemimpinan 5 tahun sebelumnya dan juga periode yang sekarang gitu. Bahwa memang selalu saja yang dipidatokan oleh beliau itu kita berharap Indonesia ini maju secara ekonomi dengan daya topang investasi dan daya topang UMKM. Ini saya kira sesuatu yang sangat mulia. Nah, karena itu kita sesungguhnya mengapresiasi dan juga mendukung sikap dan visi serta ide dari pidato atau ungkapan dari Presiden Jokowi ini. Sebagai bentuk apresiasi itu kita kemudian terus melihat apa sebenarnya yang akan ditelurkan oleh beliau. Nah, ketika di awal periode kedua beliau selalu mengusulkan tentang perlunya ada sinergi undang-undang, perlunya ada sinergi peraturan-peraturan. Sehingga kemudian untuk melahirkan investasi, melahirkan kekuatan perekonomian di Indonesia dengan daya topang investasi dan daya topang UMKM dan juga daya topang
yang lain-lainnya, itu bisa dipangkas dengan cara apa? Dengan cara melahirkan satu regulasi, yang regulasinya itu misalnya memangkas jalur birokrasinya, memangkas proses investasi, dan juga memangkas proses bagaimana sebuah produk atau aktiviti ekonomi itu bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, ini kalau dilihat sebagai pijakan politik hukum dari RUU Omnibus Law, maka ketika RUU itu kemudian diajukan, banyak sekali terlihat memang upayanya sangat bagus sekali. Jadi beberapa undang-undang, ada yang menyebutkan 88 undang-undang dijadikan jadi satu, ada yang mengatakan kurang dari itu mau dijadikan satu, karena memang setelah itu ada beberapa yang dikurangi, termasuk misalnya klaster pendidikan itu dikeluarkan dari RUU Omnibus Law karena beberapa protes dari beberapa masyarakat pendidikan. Tapi poinnya adalah untuk konteks ekonomi, politik hukum dari RUU Omnibus Law adalah bahwa ini sebagai pijakan untuk mempercepat investasi dan mempercepat majunya perekonomian di Indonesia. Nah, jika ini poinnya, maka memang perlu didukung. Perlu didukung. Tapi masalahnya, proses ini kan juga harus dilihat apakah prosesnya tepat sesuai aturan, dan kemudian substansinya seperti apa. Begitu. Nah, ini juga bisa kita analisis dari perspektif politik hukum. Kita melihat dari prosesnya. Yang kita lihat sih, baik kita mendapatkan info dari teman-teman di DPR, ataupun kita membaca dari media-media, dari prosesnya itu, sepertinya memang ada sesuatu yang sifatnya top down ya, dari proses pembahasan atau pengajuan ya, proses pengajuan kemudian pembahasan dari RUU Omnibus Law ini sebelum menjadi UU. Bagaimana proses top down itu? Memang ini kan dari pemerintah. Jadi yang mengajukan rancangan undang-undangnya adalah pemerintah, yaitu dalam hal ini Presiden Jokowi beserta timnya. Kemudian di DPR sendiri itu ada sesuatu yang jumping dari sisi prosesnya yang tidak diikuti aturan mainnya. Misalnya dalam proses awal itu kan dibahas di balik begitu ya. Oke, di balik digodok di sana, apakah dia kemudian bisa menjadi prioritas untuk dibahas atau tidak begitu. Nah, biasanya prioritas dibahas atau tidak itu dikaitkan dengan urgensi. Apakah sudah urgent atau tidak begitu. Nah, banyak kemudian yang protes itu ketika ini terus dikebut untuk dilaksanakan adalah bahwa di satu sisi kita menghadapi pandemic of COVID-19, di satu sisi yang lain ini ada upaya-upaya yang katanya bahwa kita mau tidak mau meskipun ada pandemi COVID begini harus tetap berjalan itu perekonomian gitu. Maka salah satu instrumennya adalah mempercepat proses pembahasan RUU Omnibus Law ini. Nah, maka terjadi perdebatan urgensi itu. Mana yang lebih urgent nih? Gitu. Nah, kemudian maka sepertinya itu tertutup pembahasannya sampai kemudian masuk di tingkat fraksi, di tingkat komisi. Nah, di tingkat komisi kemudian masuk di tingkat balik lagi, kemudian di panja. Nah, dari panja kok langsung ke paripurna. Nah, ini ada proses yang terlewati. Apa proses yang terlewati? Mestinya sebelum itu ada di komisi-komisi itu dibahas secara lebih detail. Kemudian ke panja di komisi, baru setelah itu baru menuju ke balik untuk dibahas dan diusulkan ke paripurna. Nah, ada satu yang terlewati dari prosesnya itu. Kita mungkin kalau berpikirnya secara politik gitu ya, bukan secara ini memang harus dipercepat nih supaya menjadi instrumen itu. Kalau kita berpikir secara politik, ini ada apa kok ingin dipercepat itu? Apakah ingin menghilangkan apakah ingin mencoba untuk menghindari proses kritis dari publik atau bagaimana? Kok dipercepat kemudian seperti tertutup gitu. Bahkan di DPR sendiri terjadi silang pendapat itu. Kok sudah nyampe sini pembahasannya, kok sudah nyampe sini pembahasannya. Nah, begitu. Jadi dari sisi politik hukum ini sepertinya memang mau ditarik ke pidato presiden yang pertama tadi secara substansi, apa itu bahwa baik dari proses seperti itu, kemudian dari sisi substansi mau ditarik ke pidato presiden itu bahwa ini memang untuk pijakan atau instrumen pijakan bagaimana investasi dan perekonomian di Indonesia itu lebih cepat dan kemudian menjadi lebih maju untuk
membangun fundamental ekonomi Indonesia lebih bagus begitu. Nah, tapi dari poin itu maka kita melihat sepertinya prosesnya memang seperti tadi itu agak ada yang terlewati gitu ya. Ada pengamat yang mengatakan itu ugal-ugalan, ada pengamat yang mengatakan itu terlalu terburu-buru. Tapi kita melihat bahwa memang prosesnya ada yang terlewati gitu. Apa yang terlewati? Saya ingin mengulang lagi, yang terlewati adalah bahwa proses penyusunannya seperti tidak partisipatif memang. Tidak partisipatif. Biasanya sih sebelum RUU itu dibahas ke tingkat panja itu akan banyak LSM atau banyak peneliti-peneliti atau lembaga-lembaga terkait dengan sebuah undang-undang itu diundang untuk menerima masukan. Jadi ada masukan publik sehingga ada partisipasi publik di situ. Nah, kemudian yang kedua, dokumen itu menariknya adalah baru dipublikasikan pada bulan Februari gitu. Nah, ini menegaskan bahwa ada proses yang agak tertutup gitu dari pembahasan RUU ini. Nah, sehingga publik seperti baru menyadari bahwa oh ini kok ada seperti ini gitu kok. Banyak hal yang memang sepertinya penting untuk kita tapi kok terlewat dari pembahasan kita gitu. Nah, dari situlah kemudian kita melihat bahwa secara prosesnya memang ada hal yang secara politik hukum itu bisa kita maknai ada hal yang memang terlewati. Nah, kemudian dari sisi substansi, nah ini terutama nanti terkait dengan tema kita, bahwa secara tematik itu Undang-Undang Cipta Kerja ini, yang baru disahkan beberapa waktu yang lalu, itu memang kurang memihak begitu terhadap kepentingan terutama pekerja, kaum pekerja. Nah, tidak memihaknya di kepentingan kaum pekerja itu bisa dilihat dari misalnya beberapa hal yang terkait dengan isi dari undang-undang itu, meskipun tidak semua. Dan sepertinya agak karet gitu, karena ujung-ujungnya nanti diserahkan ke peraturan pemerintah dan seterusnya gitu. Nah, saya mencatat ada beberapa hal ya yang terkait dengan betapa undang-undang ini sedikit banyak mungkin kalau mau diberi catatan secara kritis adalah kurang mempedulikan kaum pekerja gitu. Nah, apa itu? Yang pertama misalnya adalah ada pasal 88B ya, yang dalam UU Cipta Kerja, saya dasarnya adalah yang final draft, yang final yang sudah disahkan itu menurut beritanya, yang 905 itu halamannya. Bunyinya adalah upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil. Nah, kemudian ketentuan, nah ini yang dianalisis kemudian oleh beberapa praktisi hukum sebagai sesuatu yang karet gitu. Bahwa ketentuan lebih lanjut, nah di poin kedua, ketentuan lebih lanjut di pasal kedua, di ayat kedua dari pasal 88B itu, ketentuan lebih lanjut mengenai upah berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diatur dalam dalam peraturan pemerintah. Nah, ini tentu saja mengkhawatirkan bagi pekerja ya, meskipun misalnya sudahlah kita husnudzon saja, nanti pengusaha itu pasti akan memberikan upah dan memberikan gaji sesuai dengan apa yang sudah menjadi tugas kita dan apa yang sudah menjadi kewajiban dari pengusaha untuk membayar kita. Nah, tapi kalau itu poinnya seperti disebutkan dalam undang-undang, itu membuat misalnya pengusaha bisa mengubah kesepakatannya secara sepihak. Gitu. Karena apa? Karena nanti diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, kita kemudian menjadi curiga juga gitu. Apakah peraturan pemerintah nanti itu betul-betul mengeksplorasi, mengungkapkan, bahkan meratifikasi kebijakan yang memihak kaum pekerja atau justru memihak kaum pengusaha gitu. Itu yang masih mengkhawatirkan. Gitu. Makanya kemudian dianggap undang-undang itu terlalu karet dan kurang memihak kaum pekerja. Nah, kemudian ada lagi pasal 91 ya, yang di UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 berbunyi begini pasalnya itu.
pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh, atau serikat pekerja atau serikat buruh, tidak boleh rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian dalam kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah pekerja atau buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pasal ini di UU Cipta Kerja dihapus. Nah, karena dihapus, kemudian apa nih poinnya? Poinnya itu yaitu kemudian dengan menghapus itu, maka asumsinya adalah ini kemungkinan besar pengusaha akan memberikan upah yang lebih rendah gitu kepada pekerja dan tidak melakukan apa-apa karena tidak ada lagi sanksi yang mengharuskan mereka melakukannya gitu. Jadi kalau menurut pasal 91 di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ada kewajiban seperti itu dari pengusaha, tapi ini kemudian dihapus. Nah, apa poinnya sebenarnya? Nah, maka juga menimbulkan protes dari kaum pekerja gitu. Nah, lalu ada lagi yang menarik, yaitu pencantuman pasal 59 UU Ketenagakerjaan terkait dengan perubahan status PKWT menjadi PKWTT. Nah, jadi PKWT itu adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, ini istilahnya outsourcing workers atau outsourcing pekerja outsourcing, pekerja kontrak ya. Nah, di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu PKWT berbatas untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 tahun. Nah, tapi di UU Cipta Kerja PKWT itu diubah menjadi PKTT, PWKTT. Apa itu? Yaitu perjanjian kerja waktu tertentu yang tanpa terbatas. Nah, jadinya kemudian ini tidak menciptakan kepastian hukum bagi kaum pekerja. Nah, kalau di PKWT tadi kan dengan dibatasinya waktu 2 tahun maksimal ditambah diperpanjang 1 tahun, itu harapannya begini, bisa menjadi pekerja tetap berikutnya di perusahaan itu kalau misalnya prestasinya bagus begitu. Nah, sehingga ada dasar seperti itu bahwa pengusaha kemudian dapat diminta bahkan dapat dituntut untuk mengangkatnya menjadi pekerja tetap jika memang posisinya ada. Nah, tapi kalau yang di Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan rumusan itu bahwa pekerjaan kontrak dengan tanpa waktu terbatas itu membuat pengusaha kemudian oke lah ini ya terserah kami gitu, terserah pengusaha kemudian mau menjadikannya tenaga kontrak seterusnya selamanya, itu bukan, bahkan bisa dipecat kapan saja dan itu ini gitu menjadi poin dari haknya pengusaha kemudian. Nah, karena itu kemudian ini menjadi sesuatu yang menurut kami kurang memihak kepada pekerja gitu. Dan banyak lagi sebenarnya, intinya adalah memang karena politik hukumnya tadi secara proses dan secara substansi itu ingin membangun instrumen dari investasi dan perekonomian Indonesia, maka memang kayaknya ingin mempercepat proses itu. Dan memang mungkin keyakinan pemerintah hari ini adalah bahwa usaha itu atau investasi itu daya topang utamanya adalah pengusaha, bukan kaum pekerja. Nah, baik, itu beberapa hal yang terkait dengan kontroversi tadi. Nah, lalu saya ingin sekarang menyentuh kepada poin berikutnya, yaitu tentang kaum pekerja itu sendiri. Jadi sebenarnya kaum pekerja ini bagaimana melihat situasi RUU Omnibus Law itu. Nah, kita kalau mau membahas kaum pekerja di Indonesia, mungkin kita bisa lihat sejarah ya. Sebenarnya sejarah dan sejarah ideologinya sekaligus. Nah, ideologi kaum pekerja ini, dan memang seperti pada umumnya ideologi kaum pekerja di dunia, itu katanya kiri. Kiri itu berarti lebih dekat dengan entah sosialisme ataupun komunisme gitu. Bahkan waktu Orde Lama itu ada serikat buruh yang berafiliasi kepada PKI, SOPSI, kemudian itu dibubarkan untuk dilebur, kemudian direunifikasi menjadi Federasi Serikat Pekerja Indonesia.
Nah, Orde Baru mungkin waktu itu merasa berkepentingan bahwa kaum pekerja ini yang memang memiliki ideologi militan waktu itu dan menjadi salah satu penopang suara Partai Komunis Indonesia waktu itu. Nah, itu kemudian dicoba ditaklukkan, dicoba dilemahkan sehingga kemudian menjadi reunifikasi dengan berbagai macam serikat pekerja. Nah, kemudian dimaksud pekerja di situ ternyata tidak hanya pekerja kaum buruh di perusahaan atau kaum buruh di mana, tapi juga semuanya, semua yang bekerja. Maka misalnya seperti tentara waktu itu juga ikut di situ, polisi juga ikut di situ, dan yang pensiun ya itu di situ, dan kemudian menjadi salah satu pengurus di Federasi Serikat Pekerja Indonesia. Nah, itu secara sejarah. Nah, pada waktu itu menariknya bagaimana kita misalnya melihat posisi ideologi kaum pekerja ini. Nah, ideologi kaum pekerja ini yang saya bilang tadi kiri, nah setelah kemudian menjadi FSPSI, Federasi Serikat Pekerja Indonesia, lalu menjadi SPSI, Serikat ya, kita ada 2 menit lagi. Oh baik. Nah, jadi ideologi kaum pekerja ini kemudian intinya di ujung adalah bahwa kaum pekerja ini sebenarnya secara ideologi hari ini itu tidak punya ideologi. Ideologinya kalau mau dilihat, dia adalah ideologi yang floating. Dia menjadi floating mass, ideologinya itu. Nah, apa yang menjadi prinsipnya? Yang menjadi prinsipnya adalah bahwa mereka itu yang terpenting, mereka berhimpun secara strategis untuk mencapai dan menuntut keadilan dan kesejahteraan. Dan bagaimana hak-hak mereka itu terpenuhi, baik menurut perundang-undangan ataupun apa. Menurut perundang-undangan ataupun menurut kebijakan yang akan dilahirkan dari perundang-undangan itu. Nah, dampak dari ideologi yang floating mass ini, buruh yang sempat waktu itu di zaman reformasi awal mendirikan partai politik, karena memang ideologinya sudah floating mass, tidak punya ideologi yang militan, maka buruh itu hanya sedikit sekali ininya. Mungkin ada banyak faktor, mungkin faktornya karena buruh sudah tersebar di mana-mana, tidak bisa menjadi ideologi satu buruh gitu. Nah, kemudian dari situ banyaklah pekerja atau organisasi kaum pekerja yang kemudian menghimpun diri, ada yang berafiliasi dengan organisasi partai politik atau dengan serikat pekerja yang sifatnya nasional atau yang muslim dan lain semacamnya begitu. Intinya kemudian dengan nama-nama itu pun mereka tetap kita katakan aja bahwa mereka itu tetap floating mass gitu. Nah, bagaimana kalau begitu bergaining politik mereka? Nah, bergaining politik mereka sebenarnya sangat bagus juga, asal mereka tetap bersatu gitu. Bersatunya dengan apa? Dengan seluruh masyarakat. Karena apa? Karena kalau sudah menyangkut perekonomian, siapapun bisa bersatu gitu. Nah, kami mendukung dengan kuat sekali, baik dari organisasi kami ataupun dari teman-teman lainnya yang berusaha untuk bagaimana perekonomian itu, memang di satu sisi pemerintah juga harus membangun investasi dan seterusnya, tapi di sisi yang lain bahwa kaum pekerja ini harus tetap diperhatikan. Karena bagaimanapun mereka termasuk adalah anak bangsa yang dari mereka lahir juga anak-anak bangsa lain gitu. Makanya kalau kemarin di demo-demo itu banyak lagi anak muda mahasiswa, kemudian anak STM, itu saya kira juga bapak-bapaknya juga ada yang buruh gitu. Nggak mungkin bapak-bapaknya itu pengusaha, kemudian mereka ikut ikut protes di sana. Paling akhir, saya kira poin yang paling penting dari RUU ini kalau mau toh diinikan adalah didukung lebih jauh adalah seperti usulan Muhammadiyah kemarin, ditunda gitu, ditunda pemberlakuannya. Nah, tapi memang ada undang-undang bahwa undang-undang kalau sudah disahkan menjadi undang-undang, maka 1 bulan tidak ditandatangani dengan berita acara negara, maka dia dengan sendirinya bisa berlaku. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, itulah kita serahkan kepada Presiden, bagaimana Presiden itu untuk ini. Paling terakhir, UU Omnibus Law ini rupanya secara politik juga ingin memusatkan kekuasaan perekonomian kepada Presiden, sehingga di situ Presiden betul-betul kuat posisinya di Undang-Undang Omnibus Law ini. Nah, ini mungkin perlu juga menjadi kritik kita bersama. Jangan sampai Presiden kemudian diberikan cek kosong untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang kurang tepat gitu untuk kepentingan masyarakat luas Indonesia. Terima kasih Pak Mudhiru Ilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.